Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit Jakarta malam itu seolah sedang ikut menumpahkan amarah. Guntur menggelegar, membelah angkasa dengan kilatan cahaya yang menyilaukan, disusul oleh hujan lebat yang menghantam atap rumah mewah milik keluarga Wijaya. Di dalam ruang tamu yang elegan, suasana jauh lebih dingin dan mencekam daripada badai di luar. Bangkrut? Kamu bilang bisnismu bangkrut. Arini? Suara Raka melengking tinggi, memecah kesunyian malam. Lelaki yang 3 tahun lalu mengucapkan janji suci di depan penghulu itu kini berdiri dengan wajah memerah, urat-urat di lehernya menegang. Di sampingnya, Ibu Lastri, ibu mertua Arini, berdiri dengan tangan bersedekap, menatap Arini seolah-olah menatap seonggok sampah yang membusuk. Arini bersimpuh di lantai marmer yang dingin. Air matanya sudah kering, menyisakan jejak sembab di pipinya yang pucat. Raka, aku ditipu oleh Pak Herman. Dia membawa lari semua modal dan pesanan kain dari gudang. Aku sudah lapor polisi, tapi... Cukup. Aku tidak mau dengar alasan sampahmu itu. Bentak Raka lagi. Ia menendang meja kopi kaca di depannya hingga bergeser nyaring. Dulu aku setuju kamu berbisnis karena kamu bilang kamu punya insting. Tapi nyatanya apa? Kamu hanya perempuan udik yang sok tahu urusan kota. Ibu Lastri menimpali dengan nada yang jauh lebih berbisa. Sudah kubilang sejak awal, Raka, jangan pernah percaya pada bibit, bobot, dan bebet orang kampung. Orang-orang seperti dia ini hanya membawa sial. Lihat rumah ini. Sekarang namamu ikut tercoreng karena ulah istrimu yang tidak becus ini. Cicilan mobil. Gaya hidup kita. Kamu pikir bisa dibayar pakai air mata? Arini mendongak, menatap wanita tua yang selama ini selalu ia layani dengan penuh hormat. Ibu, selama 2 tahun bisnisku jaya, bukankah ibu yang paling sering meminta tas bermerek dan perhiasan dariku? Aku memberikan semuanya tanpa sisa. Sekarang, saat aku jatuh, tegakkah ibu menghinaku seperti ini? Plak! Satu tamparan keras mendarat di pipi Arini. Bukan dari Raka, melainkan dari Ibu Lastri. Lancang sekali mulutmu. Itu sudah kewajibanmu sebagai menantu untuk berbakti. Tapi sekarang, kamu tidak lebih dari beban. Ibu Lastri kemudian melirik anaknya. Raka, tunggu apa lagi? Ibu tidak sudi satu atap dengan pembawa sial ini. Usir dia sekarang juga. Raka tampak ragu sejenak. Namun egonya yang terluka karena kehilangan sumber uang tambahan jauh lebih besar daripada rasa cintanya. Ia melangkah masuk ke dalam kamar. Terdengar suara lemari yang dibuka paksa. Lalu bunyi benda-benda yang dilempar dengan kasar. Beberapa menit kemudian, Raka keluar sambil menyeret sebuah koper tua berwarna biru. Koper yang dibawa Arini saat pertama kali menginjakan kaki di rumah ini dari desa. Ia melemparkan koper itu ke tengah ruangan. Kemasi sisa sampahmu dan pergi dari sini. Perintah Raka dingin. Raka, ini sudah tengah malam. Di luar hujan deras. Aku harus pergi kemana? Arini memohon, memegang kaki suaminya. Beri aku waktu sampai pagi. Aku akan mencari kontrakan kecil. Tidak ada waktu lagi. Pergi sekarang atau aku seret kamu keluar. Raka menyentak kakinya hingga Arini tersungkur ke lantai. Dengan tangan gemetar, Arini memasukkan beberapa helai pakaian yang tercecer ke dalam koper. Ia tidak membawa perhiasan, tidak membawa barang mewah. Semua itu sudah ia jual beberapa minggu lalu demi menutupi gaji karyawannya yang belum terbayar. Ia hanya membawa harga dirinya yang tersisa. Ibu Lastri merenggut paksa kalung emas tipis yang melingkar di leher Arini. Ini beli pakai uang Raka, kan? Jangan harap bisa bawa barang berharga dari rumah ini. Padahal, kalung itu adalah mahar pernikahan yang dibeli dari hasil Arini menabung sejak di desa. Namun, Arini tidak melawan. Ia hanya menatap mertuanya dengan tatapan kosong yang dalam. Raka. Suara Arini kini terdengar tenang, namun bergetar hebat. Suatu saat nanti, kamu akan ingat malam ini. Kamu akan ingat bagaimana kamu membuang istri yang setia menemanimu dari nol hanya karena satu kegagalan. Halah, jangan sok berpuisi.
bentak Raka. Ia mencengkeram lengan Arini, menyeretnya menuju pintu depan. Pintu besar jati itu terbuka. Angin kencang dan air hujan langsung menyerbu masuk, membasahi lantai ruang tamu yang mewah. Tanpa belas kasihan, Raka mendorong Arini keluar ke teras. Koper birunya dilemparkan begitu saja ke halaman rumah, mendarat di atas rumput yang becek. Dasar orang kampung, tak tahu diri. Pergi sana kembali ke lubukmu. Jangan pernah injakan kaki di sini lagi. Teriak Raka tepat di depan wajah Arini sebelum membanting pintu dengan keras. Brak! Suara pintu yang tertutup itu terdengar seperti vonis mati bagi Arini. Ia berdiri mematung di bawah guyuran hujan yang semakin menggila. Seluruh pakaiannya basah kuyup dalam sekejap. Di balik pintu yang tertutup, ia masih bisa mendengar tawa sinis Ibu Lastri dan caci maki Raka yang mengutuk nasibnya. Arini berjalan gontai, menyeret kopernya menuju gerbang. Ia menoleh sekali lagi ke arah rumah yang pernah ia anggap sebagai surga, namun ternyata hanyalah sebuah penjara berlapis emas. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, di antara suara petir yang bersahutan, Arini mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga kukunya memutih. Kalian merendahkanku karena aku orang kampung. Gumamnya di tengah isak tangis yang tersamar air hujan. Kalian membuangku seperti sampah saat aku tidak lagi punya harta. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Lihat saja. Suatu hari nanti, aku akan berdiri lebih tinggi dari kalian. Aku akan memastikan kalian bersujud memohon maaf padaku, dan saat itu terjadi, aku tidak akan menoleh sedikit pun. Arini terus berjalan menembus kegelapan malam. Jalanan ibu kota yang biasanya penuh kemilau, kini terasa sangat asing dan kejam. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak punya siapa-siapa di kota ini selain keluarga yang baru saja membuangnya. Namun, di dalam dadanya, ada api yang baru saja tersulut. Api dendam yang akan membakar semua penderitaannya menjadi kekuatan. Malam itu, Arini si wanita kampung yang lembut telah mati. Yang tersisa hanyalah Arini yang akan menaklukkan dunia dengan caranya sendiri. Hujan tak menunjukkan tanda-tanda akan reda. Air langit yang tumpah seolah-olah ingin mencuci habis sisa-sisa martabat Arini yang baru saja diinjak-injak oleh keluarga suaminya. Arini terus berjalan, menyeret koper birunya yang kini terasa 10 kali lebih berat karena terendam air. Suara roda koper yang beradu dengan aspal basah menimbulkan bunyi kretak-kretak yang menyayat hati di tengah sunyinya jalanan pemukiman elit itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti duri yang menusuk telapak kakinya. Arini tidak tahu harus melangkah kemana. Di kota sebesar Jakarta, ia merasa seperti sebutir debu yang siap ditiup angin kapan saja. Ia tidak memiliki kerabat, tidak punya teman akrab yang bisa ia hubungi tengah malam begini, apalagi dalam keadaan sehina ini. Semua orang yang dulu mendekatinya saat bisnis konveksinya jaya, tiba-tiba menghilang bak ditelan bumi saat kabar kebangkrutannya berembus. Tuhan, jika ini ujian, tolong kuatkan hamba. Jika ini hukuman, tolong beri hamba jalan untuk bertaubat. Bisiknya lirih dengan bibir yang membiru karena menggigil. Arini sampai di sebuah halte bus yang sepi. Ia duduk di bangku kayu yang lembab, memeluk lututnya sendiri. Pakaiannya yang tipis menempel ketat di kulit, menyalurkan rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Ia membuka tas kecilnya, memeriksa isinya dengan tangan gemetar. Di sana hanya ada sebuah dompet kecil berisi uang Rp20.000, satu-satunya harta yang tersisa setelah Ibu Lastri merampas kalungnya, dan sebuah ponsel dengan layar retak yang baterainya sudah mati total. Ia tertawa getir. Rp20.000. Harga-harga dirinya di mata keluarga Wijaya ternyata tidak lebih mahal dari selembar uang kertas lecek itu. Dasar orang kampung, tak tahu diri. Kata-kata Raka kembali terngiang, berputar-putar di kepalanya seperti kaset rusak. Arini memejamkan mata erat-erat. Ia teringat bagaimana 3 tahun lalu Raka datang ke desanya, bersimpu di depan ayahnya, berjanji akan menjaga Arini seperti ratu. Ayahnya, seorang penjahit kampung yang sederhana, memberikan seluruh tabungan hidupnya untuk modal awal Arini dan Raka di kota. Ingat, enduk. Suara serak ayahnya terngiang di ingatan. Wong kampung itu bukan berarti rendah. Wong kampung itu akarnya kuat. Setinggi apapun pohon tumbuh, kalau akarnya kuat,
Dia tak akan tumbang oleh badai. Arini terisak. Ayahnya benar. Ia telah membiarkan akarnya dicabut oleh cinta buta dan pengabdian yang salah kepada laki-laki yang hanya mencintai hartanya. Tiba-tiba, sebuah mobil bak terbuka yang membawa sayur mayur berhenti di depan halte. Sang sopir, seorang pria parubaya dengan handuk kecil melingkar di leher, menurunkan kaca jendela. "Neng, ngapain hujan-hujan begini di halte? Bahaya, ini sudah jam 2 pagi." Tanya sopir itu dengan logat Jawa yang kental. Arini tersentak, mencoba menghapus air matanya. Saya sedang menunggu pagi, Pak." Sopir itu mengamati koper Arini yang basah dan kondisi Arini yang berantakan. Ia menghela napas panjang, seolah mengerti apa yang terjadi tanpa perlu bertanya lebih lanjut. "Mau ke pasar induk? Saya mau bongkar muatan di sana. Di sana ramai. Lebih aman daripada di sini sendirian. Setidaknya ada warung kopi yang buka kalau mau berteduh." Arini ragu sejenak. Namun, melihat sorot mata bapak itu yang tulus, ia mengangguk. Ia menyeret kopernya ke belakang bak mobil, menutupinya dengan terpal plastik seadanya, lalu naik ke kursi depan. Di dalam mobil, aroma sawi segar dan tanah basah memenuhi indera penciumannya. Aroma yang mengingatkannya pada desa. Bapak sopir itu memberikan sebotol air mineral yang masih segel. "Nama saya Pak Jono. Neng, jangan takut. Saya juga orang perantauan. Hidup di Jakarta memang keras. Apalagi kalau kita nggak punya taring. Tapi ingat, roda itu berputar. Kadang di bawah, kadang di atas." "Terima kasih, Pak Jono." Suara Arini serak. "Nama saya Arini." Nama yang bagus. Artinya, yang melembutkan. Tapi ingat, Neng Arini, logam yang lembut pun bisa jadi pedang yang paling tajam kalau ditempa di api yang panas. Kalimat Pak Jono menghujam jantung Arini. Tempaan api. Inikah api yang sedang ia lalui? Pengusiran ini, penghinaan ini, kebangkrutan ini. Apakah ini semua adalah proses penempaan dirinya? Sesampainya di pasar induk, suasana sangat kontras dengan pemukiman Raka yang sunyi. Di sini, kehidupan justru baru dimulai. Hiruk-pikuk kuli panggul, teriakan pedagang, dan bau keringat yang bercampur dengan aroma komoditas pasar menciptakan energi yang mentah namun jujur. Arini turun dari mobil dan kembali mengucapkan terima kasih pada Pak Jono. Ia berjalan menyusuri lorong pasar yang becek, mencari tempat untuk sekadar duduk. Ia menemukan sebuah emperan toko sembako yang sudah tutup namun memiliki teras yang cukup lebar. Di sana, Arini membuka kopernya. Ia mengganti pakaiannya yang basah kuyup dengan sehelai kain batik panjang peninggalan ibunya. Satu-satunya barang yang tidak sempat dirampas oleh mertuanya. Ia menyandarkan kepalanya di atas koper, mencoba memejamkan mata di antara suara gaduh pasar. Bau busuk sampah pasar menyengat. Nyamuk-nyamuk mulai menyerang kulitnya yang mulus, dan udara pengap membuatnya sesak. Namun, Arini tidak mengeluh. Di tempat yang dianggap kotor dan rendah oleh orang-orang seperti Raka dan Ibu Lastri inilah, Arini merasa lebih aman. Di sini, tidak ada yang menghakiminya sebagai orang kampung pembawa sial, karena semua orang di sini berjuang dengan peluh yang sama. Sebelum terlelap karena kelelahan yang luar biasa, Arini membisikkan sebuah janji pada dirinya sendiri. 3 tahun. Beri aku waktu 3 tahun. Aku akan kembali ke jalanan ini bukan sebagai orang buangan, tapi sebagai seseorang yang akan membuat mereka berlutut memohon ampun. Tangannya meraba saku pakaiannya dan menemukan sebuah kartu nama yang sudah agak basah di sudut dompetnya. Kartu nama itu milik seorang pria yang pernah ia temui di pameran tekstil setahun lalu. Seseorang yang pernah memuji desain kainnya namun dulu ia abaikan karena dilarang oleh Raka yang cemburuan. Nama di kartu itu adalah Surya Atmaja, CEO Atmaja Textile Group. Arini menggenggam kartu itu erat-erat seolah-olah itu adalah satu-satunya pelampung di tengah samudra yang luas. Ia akan mulai dari nol. Dari lumpur pasar ini, ia akan membangun istananya sendiri. Cahaya matahari pagi yang pucat mulai menembus atap seng pasar induk, menyinari wajah Arini yang sembab. Suara klakson truk dan teriakan kuli panggul yang memanggul berkarung-karung bawang menjadi alarm yang menyakitkan bagi telinganya.
Arini terbangun dengan tubuh yang kaku dan leher yang pegal karena tidur bersandarkan koper. Sisa-sisa air hujan semalam meninggalkan bau tanah yang lembab di pakaiannya. Ia segera bangkit, merapikan kain batiknya, dan menuju pancuran umum di sudut pasar untuk membasuh muka. Di depan cermin retak yang buram, ia melihat bayangannya sendiri, mata yang merah, rambut yang berantakan, dan kulit yang pucat. Namun, ada satu hal yang berbeda, sorot matanya tidak lagi sayu. Ada kilatan tekad yang mulai mengeras seperti baja. 20.000 rupiah. Gumamnya sambil menatap lembaran uang di dompet. Ini harus cukup untuk makan dan transportasi hari ini. Arini memutuskan untuk tidak menyerah pada nasib. Ia mengeluarkan kartu nama Pak Surya yang sudah agak melengkung terkena air. Ia tahu, pergi ke kantor besar Atmaja Textile Group dengan penampilan seperti gembel adalah tindakan bunuh diri. Ia harus terlihat presentabel. Arini berjalan ke deretan kios pakaian bekas di pinggir pasar. Dengan sisa uangnya, ia menawar sebuah kemeja putih polos dan rok hitam yang tampak masih layak pakai seharga 15.000 rupiah. Sisa 5.000 rupiah ia gunakan untuk membeli sebotol air mineral dan satu buah pisang untuk mengganjal perutnya yang mulai melilit. Setelah berganti pakaian di toilet umum dan merapikan rambutnya sebisa mungkin, Arini mulai berjalan kaki menuju alamat yang tertera di kartu nama itu. Jaraknya cukup jauh, hampir 5 kilometer dari pasar induk. Panas matahari mulai menyengat. Debu jalanan menempel di kulitnya yang berkeringat. Namun ia terus melangkah. Setiap kali kakinya terasa lemas, ia membayangkan wajah sinis Ibu Lastri dan tawa meremehkan Raka. Itu adalah bahan bakar terbaiknya. Gedung Atmaja Textile Group berdiri megah di kawasan pusat bisnis. Bangunan kaca setinggi 30 lantai itu berkilau tertimpa cahaya matahari. Arini berdiri di depan gerbang, merasa sangat kecil. Satpam yang berjaga menatapnya penuh curiga. "Mau cari siapa, Mbak? Ada janji?" Tanya satpam itu dengan nada tegas namun tidak kasar. "Saya ingin bertemu Pak Surya Atmaja." Saya kolega lama beliau," jawab Arini, mencoba menjaga suaranya agar tetap stabil meski jantungnya berdegup kencang. Satpam itu memandangi Arini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemeja putih yang sedikit kebesaran dan koper biru tua yang lusuh di sampingnya tidak mencerminkan sosok kolega, seorang miliarder. "Pak Surya sangat sibuk, Mbak. Kalau tidak ada janji, silakan tinggalkan pesan di resepsionis saja." Arini menghela napas. Ia sudah menduga ini. Ia tidak menyerah. Ia duduk di trotoar di depan gerbang gedung, menunggu. Ia tahu Pak Surya biasanya datang atau pergi sekitar jam makan siang. 1 jam berlalu, 2 jam, hingga kulit bahunya mulai terasa perih terpanggang matahari. Tiba-tiba, sebuah mobil Mercedes-Benz hitam mewah melambat saat hendak memasuki gerbang. Arini segera berdiri. Ia tidak berlari menghadang mobil itu, karena itu akan membuatnya ditangkap satpam, melainkan ia berdiri tegak sambil mengangkat tinggi-tinggi selembar kain perca bermotif kawung yang ia simpan di saku kopernya. Kain itu adalah contoh desain terbaik yang pernah ia buat sebelum ia bangkrut. Mobil itu berhenti. Kaca belakang menurun perlahan. Seorang pria tua berambut putih dengan kacamata berbingkai emas menatap ke arah luar. "Itu Pak Surya." "Siapa kamu?" tanya Pak Surya. Matanya tertuju pada kain di tangan Arini. "Nama saya Arini. Pak, kita bertemu di pameran tekstil setahun lalu. Bapak pernah bilang, desain kain saya memiliki jiwa, tapi saya terlalu takut untuk melangkah saat itu," ujar Arini dengan suara lantang. Pak Surya mengerutkan kening sejenak, mencoba mengingat. Lalu, matanya berbinar. "Arini? Pemilik konveksi kecil yang punya teknik tenun ikat modern itu? Kenapa penampilanmu seperti ini?" "Saya kehilangan segalanya dalam semalam, Pak, kecuali kemampuan saya untuk mengenali kain yang bagus," jawab Arini jujur. Pak Surya terdiam, lalu memberi isyarat kepada satpam untuk membukakan gerbang. "Masuklah ke mobil. Kita bicara di dalam." Di dalam kantor Pak Surya yang luas dan beraroma kayu cendana, Arini menceritakan semuanya. Ia bercerita tentang pengkhianatan mitranya, kebangkrutan bisnisnya, hingga pengusiran kejam oleh suaminya.
Pak Surya mendengarkan tanpa memotong. Sesekali menyesap teh hangatnya. Dunia bisnis itu kejam, Arini. Tapi dunia pernikahan yang didasari harta jauh lebih kejam. Ujar Pak Surya setelah Arini selesai bercerita. Kamu punya bakat langka. Kamu bisa membedakan serat sutra asli dan sintetis hanya dengan meraba, kan? Pak Surya kemudian bangkit dan mengambil 3 gulungan kain dari lemari pajangannya. Ia meletakkannya di depan Arini. Coba katakan padaku, mana di antara ketiga ini yang layak masuk pasar Eropa musim depan? Arini memejamkan mata. Ia menyentuh permukaan kain pertama, terasa halus namun sedikit terlalu licin. Kain kedua, terasa dingin tapi seratnya kurang rapat. Kain ketiga, ia merasakannya dengan ujung jari, merasakan kehangatan alami dan tekstur yang konsisten. Yang ketiga, Pak, ujar Arini mantap. Ini serat bambu organik yang diproses dengan teknik handwoven. Sangat berkelanjutan dan punya nilai seni tinggi. 2 lainnya hanya produksi mesin yang kehilangan tekstur aslinya. Pak Surya tersenyum lebar. Ia bertepuk tangan pelan. Luar biasa. Banyak manajerku yang bergelar sarjana luar negeri pun tidak punya insting setajam kamu. Mereka terlalu banyak melihat grafik, sampai lupa melihat kainnya. Pak Surya kembali duduk. Aku butuh seseorang untuk mengelola divisi baru di pabrikku. Divisi high-end ethical fashion. Aku tidak akan memberimu jabatan direktur sekarang. Aku akan memberimu posisi sebagai supervisor gudang tekstil terlebih dahulu. Kamu harus membuktikan bahwa kamu bukan sekadar orang kampung yang beruntung, tapi orang kampung yang punya visi. Arini merasakan matanya memanas. Tapi kali ini karena rasa syukur. Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Satu lagi. Pak Surya menatap Arini dengan serius. Lupakan suamimu. Lupakan mertuamu. Jadikan penghinaan mereka sebagai semen untuk membangun fondasimu. Jangan pernah kembali kepada mereka sebelum kamu punya kekuatan untuk menghancurkan mereka hanya dengan 1 jentikan jari. Malam itu, Arini tidak lagi tidur di emperan toko. Pak Surya memberikan fasilitas kamar di asrama karyawan pabrik. Saat ia merebahkan tubuhnya di kasur yang empuk meskipun sederhana, Arini menatap langit-langit kamar. Babak baru dimulai, bisiknya. Raka, Ibu Lastri, nikmatilah sisa-sisa kesombongan kalian. Karena saat kita bertemu lagi, kalian akan menyadari bahwa orang kampung yang kalian buang ini adalah berlian yang tak sanggup kalian beli. Pabrik tekstil milik Atmaja Group adalah sebuah raksasa beton yang tak pernah tidur. Bunyi mesin tenun yang menderu konsisten menciptakan irama yang bagi sebagian orang memekakan telinga. Namun bagi Arini, itu adalah musik harapan. Disinilah ia memulai hidup barunya, bukan sebagai pemilik bisnis yang duduk di balik meja, melainkan sebagai supervisor gudang tekstil yang harus bergelut dengan debu kain dan daftar inventaris yang rumit. Posisi ini adalah ujian dari Pak Surya. Arini tahu, pria tua itu ingin melihat apakah mentalnya benar-benar sudah sekeras baja atau hanya sekadar gertakan karena dendam. Heh, orang baru. Jangan bengong saja. Itu gulungan kain sutra dari Makassar harus segera dikategorikan berdasarkan berat gramasinya. Teriak seorang pria gempal bernama Bang Jago, kepala operasional gudang yang sudah bekerja di sana selama 20 tahun. Arini tersenyum tipis dan mengangguk. Siap, Bang. Sudah saya kelompokkan. Yang di sisi kiri itu grade A untuk ekspor, yang tengah grade B untuk desainer lokal, dan yang kanan itu kain reject yang sebenarnya masih bisa kita olah jadi aksesori. Bang Jago menyipitkan mata, terkejut melihat kecepatan kerja Arini. Kamu tahu dari mana itu reject tapi masih bagus? Jangan sok tahu. Sentuhan tangan tidak pernah bohong, Bang. Jawab Arini tenang tanpa menghentikan jemarinya yang lincah memeriksa serat kain. Arini bekerja 2 kali lebih keras dari siapapun. Jika karyawan lain pulang jam 5 sore, Arini baru kembali ke asrama jam 9 malam. Ia menghabiskan waktu ekstranya untuk mempelajari sistem manajemen digital yang belum pernah ia sentuh sebelumnya. Ia menyadari bahwa kegagalannya dulu adalah karena ia terlalu tradisional. Kini, ia tidak boleh hanya mengandalkan insting kampungnya. Ia harus menguasai teknologi. Di asrama yang sempit,
Arini seringkali terjaga hingga larut. Di bawah lampu belajar yang redup, ia mencoret-coret buku catatan. Ia menggabungkan motif-motif kuno dari desa asalnya dengan desain yang lebih futuristik. Ia belajar tentang digital marketing, tentang bagaimana membangun branding yang eksklusif, dan bagaimana menjaga rantai pasokan agar tidak mudah ditipu seperti pengalamannya dengan Pak Herman. Sementara itu, di sisi lain kota, kehidupan di rumah keluarga Wijaya mulai menunjukkan keretakan yang perlahan namun pasti. Raka duduk di ruang tamu dengan tumpukan tagihan kartu kredit yang mulai membengkak. Di sampingnya, Siska, wanita kota yang baru dinikahinya secara siri sebulan setelah mengusir Arini, sedang sibuk memoles kuku sambil merengek. "Mas, tas yang aku minta kemarin gimana? Teman-temanku sudah pada pakai koleksi terbaru. Malu dong aku kalau kondangan pakai tas lama," ujar Siska dengan nada manja yang dibuat-buat. "Siska, tolonglah mengerti. Perusahaanku sedang ada efisiensi. Bonus tahun ini tidak keluar," jawab Raka frustrasi. Ibu Lastri keluar dari kamar dengan wajah cemberut. "Raka, kenapa pembantu kita berhenti? Rumah ini kotor sekali. Ibu capek kalau harus beres-beres sendiri." "Pembantu kita berhenti karena gajinya nunggak 2 minggu, Bu," sahut Raka dengan nada tinggi. Ibu Lastri terdiam, lalu menggumam pelan. "Dulu waktu ada Arini, kita nggak pernah repot begini. Dia yang masak, dia yang bersih-bersih, dia juga yang bayar listrik kalau kamu lagi seret." "Jangan sebut nama perempuan sial itu lagi, Bu," bentak Raka. "Dia sudah jadi gembel di jalanan. Kita hanya sedang sial saja sekarang. Sebentar lagi bisnis baruku dengan teman-teman akan jalan." Raka mencoba menghibur diri sendiri. Namun, kenyataannya pahit. Tanpa dukungan Arini yang diam-diam mengatur keuangan rumah tangga dan memberikan suntikan dana dari bisnis konveksinya, Raka hanyalah seorang karyawan dengan gaya hidup yang jauh melampaui kemampuannya. Arini adalah pondasi yang selama ini menopang rumah tangga itu, dan setelah pondasi itu dicabut, bangunan itu mulai miring. Kembali ke pabrik. 6 bulan telah berlalu. Sebuah kesempatan besar datang. Pak Surya mengadakan kompetisi internal untuk desain kain yang akan dipamerkan di Jakarta Fashion Week. Banyak desainer senior di perusahaan itu meremehkan divisi gudang. Namun, Arini memberanikan diri mengirimkan satu proposal. Ia tidak menggunakan namanya sendiri, melainkan menggunakan nama samaran, Nirmala. Desain yang dikirimkan Arini bukan sekadar kain. Itu adalah sebuah narasi. Ia menamakan desainnya, Luka yang Berkilau. Ia menggunakan teknik tenun ikat yang dipadukan dengan benang emas sintetis yang ia temukan dari limbah produksi gudang yang biasanya dibuang. Hasilnya adalah sebuah kain yang tampak kasar dan kuat di luar, namun sangat lembut dan bersinar di bawah cahaya. Hari pengumuman tiba. Pak Surya berdiri di depan ratusan karyawannya di aula besar. "Saya telah melihat puluhan desain. Semuanya bagus, semuanya teknis. Tapi hanya ada satu yang memiliki nyawa. Sebuah desain yang bercerita tentang ketangguhan," ujar Pak Surya dengan suara berwibawa. Ia mengangkat kain hasil karya Arini. Aula menjadi hening. Keindahan kain itu memang tak terbantahkan. Benang emas yang terjalin di antara warna gelap menciptakan efek seperti rasi bintang di langit malam. "Siapa yang bernama Nirmala?" tanya Pak Surya. Arini berdiri dari kursi paling belakang, masih menggunakan seragam supervisor gudang yang sedikit terkena noda oli mesin. Semua mata tertuju padanya. Bisik-bisik meremehkan mulai terdengar. "Supervisor gudang? Mana mungkin dia bisa bikin desain sekelas itu?" Pak Surya tersenyum, seolah sudah tahu. "Arini, maju ke depan." Arini melangkah dengan kepala tegak. Ia tidak lagi menunduk seperti saat ia diusir dari rumah Raka. Setiap langkahnya terasa mantap di atas lantai aula. Mulai hari ini, suara Pak Surya menggelegar. Arini tidak lagi bekerja di gudang. Saya mengangkatnya sebagai Creative Director untuk divisi baru, Arini Gold Silk. Dia akan memiliki tim sendiri, anggaran sendiri, dan visi sendiri. Tepuk tangan bergemuruh. Namun Arini tetap tenang. Di dalam hatinya, ia berbisik pada bayangan dirinya yang dulu menangis di bawah hujan.
Satu anak tangga sudah aku pijak. Raka, Ibu Lastri, tunggu aku di puncak. Namun, keberhasilan ini juga membawa bahaya baru. Beberapa orang di perusahaan mulai merasa terancam dengan kenaikan jabatan Arini yang kilat. Dan di luar sana, Raka yang mulai frustrasi karena terlilit hutang, mulai mencari-cari keberadaan mantan istrinya setelah mendengar selentingan kabar tentang seorang wanita bernama Arini yang mulai sukses di dunia tekstil. Jabatan baru sebagai kreatif direktur membawa Arini ke ruang kantor yang jauh lebih layak. Namun tanggung jawabnya pun berlipat ganda. Kini, ia memiliki akses ke data-data perusahaan yang lebih luas, termasuk jaringan mitra bisnis tekstil di seluruh Indonesia. Di sela-sela kesibukannya merancang koleksi perdana, Arini Gold Silk, sebuah pikiran terus mengusik benaknya. Bagaimana mungkin Pak Herman, mitra kepercayaannya dulu, bisa menghilang begitu rapi tanpa jejak setelah membawa lari seluruh modalnya? Sore itu, Arini sedang memeriksa daftar hitam vendor yang pernah bermasalah dengan Atmaja Group. Matanya tertumpu pada satu nama, Herman Santoso. Di sana tertera catatan bahwa Herman pernah mencoba melakukan penipuan serupa pada anak perusahaan Pak Surya, namun gagal. Yang mengejutkan adalah sebuah lampiran foto bukti transfer dana jaminan yang pernah diajukan Herman. Arini mengerutkan kening. Ada sesuatu yang janggal pada nomor rekening pengirim dana cadangan di dokumen itu. Ia merasa sangat mengenali deretan angka tersebut. Dengan tangan gemetar, ia membuka buku tabungan lamanya yang masih tersimpan di dasar koper birunya. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Nomor rekening itu adalah milik Raka. Tidak mungkin. Bisik Arini. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia segera melakukan penelusuran lebih dalam. Dengan bantuan seorang staf IT kepercayaan yang ia kenal sejak di gudang, Arini berhasil meretas sedikit informasi dari jejak digital transaksi lama yang terkait dengan kasusnya. Kebenaran pahit itu akhirnya terkuak seperti luka yang dikoyak paksa. 3 tahun lalu, Pak Herman tidak bekerja sendirian. Raka, suaminya sendiri, adalah orang yang membocorkan jadwal pengiriman kain dan lokasi gudang rahasia Arini. Raka pula yang menerima komisi besar dari Pak Herman sebagai imbalan atas informasi tersebut. Uang itulah yang digunakan Raka untuk membeli mobil baru dan memanjakan Ibu Lastri. Sementara Arini dibiarkan menangis darah meratapi bisnisnya yang hancur. Raka sengaja membiarkan Arini bangkrut agar istrinya itu berhenti menjadi wanita karir yang mandiri dan kembali menjadi pelayan di rumah yang bisa dikendalikan. Namun, Raka tidak menyangka bahwa kebangkrutan itu akan menjadi begitu parah hingga mereka sendiri terlilit hutang saat uang haram itu habis digunakan untuk berfoya-foya. Kamu lebih rendah dari binatang, Raka, desis Arini. Amarahnya memuncak. Tangannya mengepal hingga buku-buku jarinya memutih. Kamu tidak hanya membuangku, tapi kamu yang menghancurkan rumah yang aku bangun dengan keringatku sendiri. Rasa sakit karena dikhianati oleh orang yang paling dicintai ternyata jauh lebih perih daripada tamparan Ibu Lastri. Arini berdiri di dekat jendela kaca kantornya, menatap lampu-lampu kota yang mulai menyala. Dendamnya kini bukan lagi sekadar ingin sukses, tapi ingin melihat keadilan ditegakkan. Di tempat lain, kondisi ekonomi Raka benar-benar di titik nadir. Rumah mewah mereka sudah disita bank bulan lalu. Kini, Raka, Ibu Lastri, dan Siska, istri barunya, terpaksa tinggal di sebuah kontrakan sempit di pinggiran kota yang bising. Mas, ini apa-apaan? AC-nya mati, airnya bau besi. Aku nggak bisa hidup begini, teriak Siska sambil melemparkan tas KW-nya ke lantai yang kusam. Diam kamu, Siska. Aku lagi pusing cari pinjaman, balas Raka dengan wajah kuyu. Ia kehilangan pekerjaannya minggu lalu karena ketahuan melakukan penggelapan dana kecil-kecilan di kantornya. Ibu Lastri duduk di sudut ruangan sambil mengipas diri dengan koran bekas. Wajahnya yang dulu angkuh kini tampak kuyu dan penuh keriput penyesalan yang terlambat. Raka, Ibu rindu masakan Arini. Ibu rindu rumah kita yang dulu. Seandainya dulu kita nggak mengusir dia. Halah, Ibu juga yang paling semangat menghina dia dulu. Tukas Raka ketus. Sekarang kita harus cari cara. Aku dengar dari teman-teman di pasar kain, ada desainer baru yang sukses besar. Namanya Arini. Apa mungkin itu dia?
Mana mungkin, sela Siska sinis. Perempuan kampung itu paling sekarang sudah jadi pembantu atau pengemis. Nama Arini kan banyak. Raka terdiam. Ia teringat tatapan mata Arini malam itu. Tatapan yang begitu tenang namun mematikan. Ada firasat buruk yang mulai merayap di hatinya. Keesokan harinya, Arini menghadap Pak Surya. Ia menceritakan temuannya tentang keterlibatan Raka dalam penipuan masa lalunya. Pak Surya menghela napas panjang, menatap Arini dengan rasa iba sekaligus bangga. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Melaporkannya ke polisi. Arini menggeleng perlahan. Sebuah senyum tipis yang dingin tersungging di bibirnya. Terlalu mudah jika dia masuk penjara sekarang. Pak, saya ingin dia melihat saya di puncak kejayaan. Membiarkan dia merasa memiliki harapan untuk kembali. Lalu saya akan menjatuhkannya ke jurang yang paling dalam. Saya ingin dia merasakan apa itu menjadi tak tahu diri. Pak Surya mengangguk paham. Baiklah. Minggu depan adalah peluncuran koleksi Arini Gold Silk di Hotel Bintang 5. Saya akan memastikan undangan itu sampai ke tangan Raka melalui perantara anonim. Kita lihat, apakah tikus itu akan datang menghampiri keju yang kita pasang. Arini kembali ke meja kerjanya. Ia mengambil foto pernikahannya dengan Raka yang sempat ia simpan di bagian paling bawah kopernya. Dengan gerakan perlahan namun pasti, ia merobek foto itu menjadi serpihan kecil, lalu membakarnya di atas asbak kristal. Waktu bermain sudah habis, Raka. Bisiknya saat melihat api melahap wajah pria di foto itu. Kini, Arini bukan lagi wanita yang memohon belas kasihan di bawah hujan. Ia adalah sutradara dari drama balas dendamnya sendiri. Ia mulai menyusun strategi untuk membuat Raka dan Ibu Lastri masuk ke dalam jebakan yang telah ia siapkan. Sebuah jebakan yang dibungkus dengan kemewahan dan harapan palsu. Babak penghancuran telah dimulai, dan Arini memastikan bahwa setiap benang yang ia tenun kali ini akan menjadi jerat leher bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Aula utama Hotel Grand Kencana disulap menjadi sebuah hutan kain yang megah. Cahaya lampu chandelier yang keemasan memantul pada deretan manekin yang mengenakan koleksi terbaru dari brand yang menjadi buah bibir di kalangan jet set Jakarta. Arini Gold Silk. Wangi aromaterapi melati dan kayu cendana memenuhi ruangan, menciptakan suasana mewah sekaligus mistis. Arini berdiri di balik panggung, mengintip dari balik tirai bludru. Ia mengenakan gaun sutra hitam rancangannya sendiri yang dipadukan dengan aksen benang emas di bagian bahu, sebuah simbol kekuatan yang lahir dari kegelapan. Penampilannya berubah total. Rambutnya yang dulu sering diikat asal-asalan kini ditata dengan sanggul modern yang elegan. Riasan wajahnya tegas, menonjolkan sorot mata yang dingin namun memikat. Semua sudah siap, Arini. Pak Surya menghampiri, menepuk bahunya pelan. Siap, Pak. Tamu-tamu undangan sudah mulai datang. Jawab Arini tenang. Jantungnya berdegup, bukan karena takut akan hasil peragaan busananya, melainkan karena ia tahu di antara kerumunan itu, ada dua sosok yang sedang melangkah masuk ke dalam perangkap. Di pintu masuk, Raka dan Ibu Lastri tampak canggung. Raka mengenakan jas lama yang terlihat agak sempit di bagian perut. Sementara Ibu Lastri mengenakan kebaya yang sudah pudar warnanya namun dipaksakan tampak mewah dengan perhiasan imitasi. Mereka bisa berada di sana karena sebuah undangan anonim yang menjanjikan peluang investasi besar bagi pengusaha tekstil berpengalaman. Raka, lihat tempat ini. Mewah sekali. Bisik Ibu Lastri dengan mata berbinar serakah. Siapa sebenarnya Arini pemilik brand ini? Kalau dia mau bekerja sama denganmu, kita bisa kaya lagi. Sabar, Bu. Kita harus main cantik. Sahut Raka sambil merapikan jasnya yang lecek. Namanya memang sama dengan mantan istriku yang udik itu. Tapi mana mungkin dia? Arini yang kita tahu itu pasti sekarang sedang mencuci baju di kampung orang. Acara dimulai dengan denting kecapi yang dipadukan dengan musik elektronik. Satu persatu model melenggang di catwalk. Karya-karya Arini memukau semua orang. Ia menggunakan teknik tenun yang sangat rumit, menggabungkan motif tradisional dengan potongan gaun malam yang modern. Media fashion menyebutnya sebagai revolusi tenun abad 21. Tiba saatnya sesi puncak. Lampu perlahan meredup.
Hanya menyisakan satu sorot lampu putih di tengah panggung. Pak Surya naik ke atas podium. Hadirin sekalian, keberhasilan koleksi ini bukanlah karena saya, melainkan karena visi seorang wanita yang luar biasa. Seorang wanita yang tahu bagaimana rasanya jatuh ke titik terendah, namun memilih untuk bangkit dan bersinar lebih terang dari berlian manapun. Sambutlah sang direktur kreatif, Arini. Arini melangkah keluar. Langkah kakinya stabil, berirama dengan tepuk tangan yang membahana. Ia berdiri di tengah panggung, tersenyum dengan keanggunan seorang ratu. Di barisan kursi tengah, Raka dan Ibu Lastri mematung. Wajah mereka berubah pucat pasi, seolah-olah baru saja melihat hantu di siang bolong. Itu Arini. Suara Ibu Lastri bergetar hebat. Tidak mungkin. Dia tampak sangat berbeda. Raka tidak bisa berkata-kata. Tenggorokannya terasa kering. Wanita di atas panggung itu adalah wanita yang sama yang ia dorong ke jalanan di bawah hujan deras 3 tahun lalu. Wanita yang ia sebut, orang kampung tak tahu diri. Namun kini, wanita itu berdiri di hadapan para menteri, pengusaha, dan selebritas, menerima penghormatan tertinggi. Sesi bicara dimulai. Arini memegang mikrofon. Terima kasih atas dukungannya. Koleksi ini saya dedikasikan untuk mereka yang pernah dibuang, mereka yang pernah dihina. Ingatlah, bahwa tanah yang paling kotor sekalipun bisa menumbuhkan bunga yang paling indah jika dirawat dengan ketangguhan. Setelah peragaan busana selesai, acara berlanjut ke sesi ramah tamah. Arini dengan sengaja berjalan memutari ruangan, menyapa para tamu penting. Ia melihat Raka dan Ibu Lastri yang berdiri di sudut ruangan, tampak seperti orang asing yang tersesat. Arini berjalan ke arah mereka dengan langkah yang anggun. Selamat malam. Senang kalian bisa hadir. Suara Arini terdengar begitu merdu namun tajam seperti sembilu. Ibu Lastri langsung berusaha meraih tangan Arini, hendak bersikap akrab seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Arini, sayangku. Ibu tahu kamu pasti akan sukses. Lihatlah menantuku ini, sekarang sudah jadi orang besar. Arini menarik tangannya perlahan sebelum Ibu Lastri sempat menyentuhnya. Maaf, Ibu siapa ya? Wajah Ibu sepertinya tidak asing, tapi saya tidak punya ingatan tentang mertua yang memiliki perilaku seperti yang saya kenal. Wajah Ibu Lastri memerah karena malu. Raka mencoba menengahi dengan senyum yang dipaksakan. Arini, ini aku, Raka, suamimu. Kita hanya punya sedikit salah paham dulu. Aku mencari-carimu selama ini. Arini, aku sangat menyesal. Salah paham. Arini tertawa kecil, tawa yang tidak sampai ke matanya. Maksudmu saat kamu mencuri modal bisnisku dengan Pak Herman? Atau saat kamu melempar koper biruku ke jalanan? Oh, atau mungkin saat ibu mengambil paksa mahar pernikahanku di bawah hujan. Orang-orang di sekitar mulai menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Raka merasa keringat dingin mengucur di punggungnya. Arini, jangan di sini, kita bicara baik-baik. Bisik Raka memohon. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Raka, kalian datang ke sini karena ingin uang, bukan? Karena ingin investasi. Arini mengambil sebuah gelas sampanye dari nampan pelayan yang lewat. Sayangnya, Arini Gold Seal tidak menerima investasi dari orang-orang dengan rekam jejak pengkhianatan dan penipuan. Arini mendekatkan wajahnya ke telinga Raka, membisikkan kata-kata yang membuat pria itu gemetar. Nikmatilah pemandangan ini, Raka, karena ini adalah terakhir kalinya kamu bisa berada di gedung semewah ini. Besok, surat tagihan dari pengacara saya akan sampai ke tanganmu. Kasus penggelapan dana 3 tahun lalu, saya sudah punya semua buktinya. Arini menegakkan tubuhnya, kembali memasang senyum profesionalnya. Nikmati hidangannya. Saya harus menyapa tamu penting lainnya. Arini berlalu, meninggalkan Raka dan Ibu Lastri yang terpaku di lantai dansa yang mewah. Mereka merasa dunia seolah runtuh. Arini bukan lagi mangsa yang bisa mereka intimidasi. Ia adalah pemangsa yang sedang bermain-main dengan makanannya. Malam itu, Arini Gold Silk tidak hanya melahirkan sebuah brand fashion baru,
tapi juga memulai upacara pemakaman bagi masa lalu Arini yang kelam. Pagi itu, suasana di kontrakan sempit Raka terasa seperti di dalam oven. Udara pengap dan bau got yang merembes dari celah ubin membuat Siska tak henti-hentinya mengomel. Namun, keributan itu terhenti seketika saat seseorang mengetuk pintu kayu yang sudah mulai lapuk itu dengan ketukan yang ritmis dan tegas. Raka membukanya dengan harapan itu adalah tukang tagih hutang yang bisa ia negosiasikan lagi. Namun, yang berdiri di depan pintu adalah seorang pria tegap bersafari hitam dengan tas koper kulit yang mahal. "Saudara Raka Wijaya?" tanya pria itu tanpa ekspresi. "Iya, saya sendiri. Ada apa ya?" "Saya perwakilan dari firma hukum Adiwangsa Ako, kuasa hukum dari Ibu Arini Nirmala. Saya datang untuk menyerahkan somasi serta pemberitahuan resmi mengenai gugatan pidana atas dugaan penggelapan dana dan persekongkolan jahat dalam bisnis konveksi 3 tahun lalu." Wajah Raka seketika berubah pucat pasi. Warna kulitnya berubah seputih kertas. Tangannya gemetar saat menerima amplop coklat tebal berlogo firma hukum ternama tersebut. Di dalamnya, tidak hanya ada surat gugatan, tetapi juga salinan mutasi rekening rahasia Raka 3 tahun lalu, bukti nyata aliran dana dari Pak Herman yang ia pikir sudah terkubur rapat. Ini pasti salah paham, gagap Raka. "Silakan jelaskan di pengadilan, Pak Raka." "Oh, satu lagi." Pengacara itu menatap sekeliling kontrakan yang kumal itu dengan tatapan merendahkan. "Klien kami juga menuntut ganti rugi material sebesar 5 miliar rupiah atas kerugian bisnis yang Anda sebabkan. Jika dalam 7 hari tidak ada itikat baik, kepolisian akan segera menjemput Anda." Setelah pengacara itu pergi, Ibu Lastri merebut kertas-kertas itu. Meskipun tidak terlalu mengerti istilah hukum, ia paham arti angka 5 miliar. Ia jatuh terduduk di kursi plastik yang reot hingga kursi itu berderit seolah hendak patah. 5 miliar, Raka? Dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Kita makan saja susah. Tangis Ibu Lastri pecah. "Ini semua gara-gara kamu. Kenapa dulu kamu pakai uang itu untuk foya-foya? Sekarang Arini membalas kita. Ibu juga yang minta dibelikan perhiasan emas. Ibu yang minta kita pindah ke rumah mewah itu." Balas Raka dengan suara meninggi, frustrasi yang meluap menjadi amarah. Siska, yang sejak tadi menyimak dari balik tirai, tiba-tiba keluar dengan koper di tangannya. "Aku pergi. Aku nggak mau ikut-ikutan masuk penjara gara-gara kalian. Mas Raka, kita cerai saja. Kamu benar-benar laki-laki tak berguna." "Siska, kamu tidak bisa pergi begitu saja saat aku susah," teriak Raka. Namun, Siska sudah melenggang pergi tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan Raka yang kini benar-benar kehilangan segalanya. Sementara itu, Arini sedang duduk di kantornya yang menghadap langsung ke gedung-gedung pencakar langit. Di depannya, Pak Surya menyesap kopi hitamnya. "Kamu benar-benar ingin memiskinkan mereka sampai ke titik nol, Arini?" tanya Pak Surya tenang. Arini menatap jemarinya yang kini dihiasi cincin berlian kecil namun sangat murni. "Bukan saya yang memiskinkan mereka, Pak. Karakter mereka sendirilah yang melakukannya. Saya hanya memberikan cermin agar mereka melihat siapa diri mereka sebenarnya. Tanpa kejujuran dan kerja keras, kemewahan yang mereka miliki dulu hanyalah istana pasir." Arini bangkit dari kursinya. "Saya dengar, semua aset yang tersisa atas nama Raka sudah disita untuk hutang-hutang lainnya. Sekarang mereka mulai berjualan barang-barang bekas di pinggir jalan untuk sekadar makan. Benar begitu?" Pak Surya mengangguk. "Ya, anak buahku melaporkan mereka terlihat di kawasan Pasar Loak dekat terminal." Arini tersenyum tipis. "Bagus. Biarkan mereka merasakan debu jalanan sedikit lebih lama. Saya ingin mereka benar-benar memahami arti kata orang kampung yang selalu mereka gunakan sebagai hinaan. Orang kampung yang kuat adalah mereka yang bisa bertahan hidup dari tanah, sementara orang kota yang palsu seperti Raka akan hancur saat kenyamanannya dicabut." Minggu-minggu berikutnya adalah neraka bagi Raka dan Ibu Lastri. Mereka terusir dari kontrakan karena tidak bisa membayar sewa. Dengan sisa pakaian dan beberapa barang pecah belah, mereka terpaksa tidur di sebuah bedeng kayu di pemukiman kumuh. Ibu Lastri,
yang dulu selalu membanggakan kulitnya yang terawat dan pakaiannya yang wangi, kini harus mengais sisa sayuran di pasar untuk dimasak. Tangannya yang dulu penuh cincin emas kini kasar, hitam oleh jelaga tungku kayu bakarnya. Raka mencoba mencari pekerjaan, namun namanya sudah masuk daftar hitam di banyak perusahaan karena catatan kriminal yang mulai diproses Arini. Ia berakhir menjadi calo angkot di terminal, berteriak-teriak di bawah terik matahari hingga suaranya serak, hanya demi beberapa ribu rupiah yang habis untuk membeli nasi bungkus dibagi dua dengan ibunya. Suatu sore, saat Raka sedang duduk kelelahan di pinggir trotoar terminal, ia melihat sebuah papan reklame digital raksasa di seberang jalan. Di sana, wajah Arini terpampang dengan sangat cantik dan berwibawa. Arini sedang diwawancarai oleh majalah bisnis internasional sebagai The Most Inspiring Woman of the Year. Raka menunduk, menatap kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit putus yang disambung peniti. Rasa sesak memenuhi dadanya. Ia teringat betapa lembutnya Arini dulu saat menyambutnya pulang kerja dengan segelas teh hangat. Ia teringat betapa sabarnya Arini saat menghadapi omelan ibunya yang tak masuk akal. Aku yang menghancurkan berlian itu, bisik Raka pada dirinya sendiri. Air matanya jatuh, bercampur dengan debu terminal yang kotor. Aku yang membuangnya, dan sekarang aku hanya bisa menatap kilaunya dari kubangan lumpur ini. Ia tidak tahu bahwa Arini sedang mengawasi semua itu dari jauh. Arini belum selesai. Pertemuan puncak yang sesungguhnya akan segera terjadi di jalanan itu sendiri. Matahari sore di kawasan Jakarta Pusat terasa membakar aspal, menciptakan fata morgana yang bergetar di kejauhan. Polusi udara bercampur dengan debu konstruksi, menyelimuti trotoar yang penuh sesak oleh orang-orang yang bergegas pulang kerja. Di sudut halte yang kumal, dekat sebuah lampu merah besar yang selalu macet, Raka duduk termenung di atas kotak kayu bekas. Penampilannya tak ubahnya gelandangan. Kaosnya yang dulu berwarna putih kini berubah menjadi abu-abu kecoklatan dengan lubang di bagian bahu. Wajahnya yang dulu klimis kini ditumbuhi jenggot berantakan, dan matanya cekung, menyiratkan rasa lapar dan putus asa yang menahun. Di sampingnya, Ibu Lastri duduk bersandar pada tiang listrik, mencoba menjajakan beberapa botol air mineral dingin dalam wadah styrofoam. Haus, nak haus 2000 saja. Suara Ibu Lastri terdengar serak dan lemah. Wanita tua itu kini tampak sangat rapuh. Kebaya mahalnya telah lama digantikan oleh daster murah yang warnanya sudah pudar. Kakinya yang dulu selalu mengenakan sepatu hak tinggi kini pecah-pecah, beralaskan sandal jepit yang tipisnya hampir menyentuh aspal. Tidak ada lagi sisa keangkuhan dari wajah yang dulu sering mendongak sombong itu. Sudahlah, Bu. Istirahat saja. Biar Raka yang cari sisa tarikan angkot, ujar Raka pelan, meski ia sendiri hampir tak punya tenaga untuk berdiri. Tiba-tiba, suara deru mesin yang sangat halus memecah kebisingan terminal. Sebuah mobil BMW seri terbaru berwarna Alpine White perlahan menepi di sisi trotoar, tepat di depan tempat Raka dan ibunya berada. Mobil itu sangat bersih, berkilau di bawah cahaya matahari sore, menciptakan kontras yang menyakitkan dengan lingkungan sekitarnya yang kumuh. Beberapa pejalan kaki berhenti sejenak, mengagumi keindahan kendaraan mewah yang harganya mungkin setara dengan pendapatan mereka selama 10 tahun itu. Raka pun terpaku. Ia dulu sangat memuja kemewahan, dan melihat mobil seperti itu di depan matanya membangkitkan rasa perih di hatinya. Pintu pengemudi terbuka terlebih dahulu. Seorang pria bertubuh tegap dengan setelan safari, ajudan pribadi, turun dan segera memutari mobil untuk membuka pintu penumpang bagian belakang. Sepatu hak tinggi berwarna emas dengan kristal yang berkilauan menyentuh aspal jalanan terlebih dahulu. Kemudian, seorang wanita turun dengan gerakan yang sangat anggun. Ia mengenakan terusan sutra berwarna biru safir yang jatuh dengan sempurna di tubuhnya yang ramping. Sebuah selendang tenun buatan tangan tersampir di bahunya, menambah kesan berwibawa dan eksklusif. Raka merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia mengenali profil itu. Ia mengenali cara wanita itu berdiri. Wanita itu melepas kacamata hitam besarnya, menampakkan mata yang jernih namun sedalam samudra. Di lehernya, sebuah kalung berlian melingkar indah, menangkap cahaya matahari dan memantulkannya ke mata Raka yang kuyu. "Arini," bisik Raka. Suaranya hampir hilang tertiup angin.
Arini tidak langsung menoleh. Ia berbicara sebentar dengan ajudannya, lalu mengambil sebuah tas kecil dari dalam mobil. Saat ia berbalik, matanya tepat mendarat pada sosok laki-laki kotor yang duduk di atas kotak kayu. Hening sejenak. Suara klakson mobil dan teriakan pedagang pasar seolah menghilang secara ajaib, meninggalkan mereka dalam ruang hampa yang penuh dengan memori masa lalu yang pahit. Arini berjalan mendekat. Setiap ketukan sepatunya di trotoar terdengar seperti detak jam menuju eksekusi bagi Raka. Ia berhenti tepat 3 langkah di depan mantan suaminya itu. Aroma parfum mahal yang segar dan berkelas langsung menyeruak, menggantikan bau keringat dan debu yang sejak tadi memenuhi hidung Raka. Lama tidak bertemu. Raka. Ibu Lastri. Sapa Arini. Suaranya tenang, tanpa nada benci. Namun justru ketenangan itulah yang paling menyakitkan. Ibu Lastri ternganga. Botol air mineral yang ia pegang terjatuh ke aspal, menggelinding ke arah kaki Arini. Arini. Nak Arini. Ibu Lastri mencoba bangkit dengan tertatih. Matanya yang mulai kabur menatap berlian di leher Arini dengan sisa-sisa keserakahan yang kini bercampur dengan rasa takut. Arini, ini benar kamu? Oh, Tuhan, lihatlah dirimu sekarang. Begitu cantik, begitu kaya. Raka tertunduk dalam-dalam. Ia tidak sanggup menatap mata Arini. Ia merasa sangat kecil, sangat kotor, dan sangat hina. Untuk apa kamu kesini, Arini? Ingin menertawakan kami? Ingin melihat kami membusuk di jalanan? Arini tersenyum tipis. Sebuah senyum yang dulu selalu Raka lihat saat Arini sedang menjahit di sudut kamar mereka yang sempit di desa. Aku tidak perlu kesini hanya untuk menertawakan kalian, Raka. Waktuku terlalu berharga untuk itu. Aku kesini karena gedung di seberang jalan itu adalah milikku sekarang, dan aku sedang melakukan inspeksi rutin. Ia menunjuk ke sebuah gedung perkantoran mewah yang baru saja selesai direnovasi, dengan papan nama besar bertuliskan, Arini Holdings. Raka dan Ibu Lastri mendongak. Gedung itu adalah simbol kejayaan yang tak mungkin mereka capai. Kamu memiliki gedung itu? Tanya Raka dengan suara bergetar. Ya, gedung yang aku bangun dari nol setelah kamu membuangku ke jalanan. Lucu, bukan? Kamu membuangku karena takut aku menjadi beban saat bisnisku bangkrut. Padahal kamulah yang menjadi beban bagi hidupmu sendiri, ujar Arini. Ibu Lastri tiba-tiba merosot ke lantai trotoar. Ia memegang ujung kain sutra Arini dengan tangannya yang kusam. Arini, maafkan ibu. Nak, ibu hilaf. Ibu menyesal. Tolong kami. Beri kami sedikit uang untuk makan. Kami tinggal di bedeng yang bocor. Raka sakit-sakitan. Arini menatap tangan Ibu Lastri yang memegang kainnya. Ia tidak menarik kainnya dengan kasar. Ia hanya menatap wanita tua itu dengan tatapan kosong. Dulu, ibu merampas kalung mahar dari leherku saat hujan deras. Ibu bilang, aku tak tahu diri karena menumpang di rumah ibu. Sekarang, ibu meminta belas kasihan pada orang kampung ini. Raka ikut bersimpuh di samping ibunya. Air mata mengalir di pipinya yang kotor. Aku tahu aku salah. Arini, aku yang mengkhianatimu. Aku yang bekerja sama dengan Herman. Tolong, ampuni kami. Aku akan melakukan apa saja. Jadi supirmu pun tak apa. Asal kami tidak kelaparan begini. Arini menarik napas dalam, menghirup udara sore yang mulai mendingin. Ia melihat ke sekeliling, pada kerumunan orang yang kini mulai memperhatikan mereka. Arini yang dulu mungkin akan menangis dan merangkul mereka. Tapi Arini yang sekarang telah lahir dari api pengkhianatan yang paling panas. Maafkan aku, Raka. Tapi aku tidak butuh pengkhianat di dekatku. Bahkan hanya sebagai supir, ujar Arini dingin. Ia membuka tasnya, mengambil sebuah amplop coklat. Raka dan Ibu Lastri menatap amplop itu dengan penuh harap. Mengira itu berisi tumpukan uang tunai yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Namun, saat Arini membukanya, isinya bukanlah uang. Tangan Arini yang lentur dan dihiasi kuku-kuku yang terawat sempurna merogoh isi amplop tersebut. Raka menatap dengan napas tertahan. Di kepalanya, ia sudah membayangkan tumpukan uang ratusan ribu yang bisa digunakannya untuk membayar tunggakan hutang dan pindah dari bedeng kumuh itu.
Ia bahkan sudah menyiapkan kata-kata terima kasih yang paling menghamba. Namun, yang dikeluarkan Arini bukanlah seikat uang, melainkan selembar foto lama yang sudah agak kusam dan selembar kartu nama berwarna emas hitam yang sangat elegan. Arini menjatuhkan foto itu tepat di depan lutut Raka yang gemetar. Itu adalah foto pernikahan mereka di desa. Di foto itu, Arini tersenyum tulus dengan kebaya sederhana, sementara Raka tampak gagah dengan janji manis di matanya. "Kamu ingat foto ini, Raka?" tanya Arini. Suaranya sedingin es di kutub. "Di hari itu, ayahku memberikan seluruh tabungan hari tuanya padamu. Dia mempercayakan hartanya dan putrinya karena dia pikir kamu adalah laki-laki yang punya kehormatan. Tapi ternyata, kamu hanya seorang pencuri yang bersembunyi di balik jas pengantin." Raka menatap foto itu, lalu beralih ke wajah Arini yang kini tampak begitu jauh, seolah berada di puncak gunung yang tak tergapai. "Arini, aku hilaf. Uang itu membuatku buta," rintih Raka. Arini kemudian meletakkan kartu nama emas itu di atas foto tersebut. "Itu adalah kartu nama pengacaraku. Di baliknya, aku sudah menuliskan sebuah alamat. Itu adalah alamat sebuah panti jompo dan sebuah yayasan rehabilitasi kerja." Ibu Lastri mendongak. Matanya yang merah berkilat penuh harap. "Jadi, kamu mau memberi kami tempat tinggal, nah? Kamu mau membiayai kami?" Arini tersenyum. Namun senyum itu tidak mencapai matanya. Senyum itu lebih mirip dengan seringai pemenang yang sedang menyaksikan kekalahan mutlak lawannya. "Bukan membiayai, Ibu. Aku sudah mendonasikan sejumlah uang atas nama ayahku ke tempat itu. Jika Ibu mau tinggal di sana, Ibu harus bekerja mencuci piring atau membersihkan taman untuk mendapatkan tempat tidur. Dan kamu, Raka, yayasan itu akan melatihmu menjadi buruh kasar yang jujur. Tidak ada kemewahan. Hanya kerja keras untuk mendapatkan sepiring nasi. Persis seperti yang aku lakukan saat kalian mengusirku dulu." Wajah Raka jatuh. Ia mengharapkan keajaiban, bukan tawaran kerja kasar. "Arini, tapi aku ini mantan suamimu. Bagaimana mungkin aku jadi buruh kasar sementara kamu punya gedung setinggi itu?" "Justru karena kamu mantan suamiku, aku memberikanmu kesempatan untuk menjadi manusia lagi," balas Arini tajam. "Atau kamu lebih suka aku melanjutkan laporan kepolisian soal penggelapan dana itu? Pilihannya sederhana. Kerja keras di yayasan itu dan perlahan melunasi hutangmu padaku, atau habiskan 10 tahun ke depan di balik jeruji besi yang dingin." Ibu Lastri mulai merengek, mencoba bersujud lebih rendah hingga keningnya menyentuh sepatu emas Arini. "Arini, tolonglah. Ibu sudah tua. Ibu tidak kuat kalau harus mencuci piring. Beri kami sedikit saja dari kekayaanmu itu. Untukmu, 1 miliar itu kan seperti uang receh." Arini menarik kakinya perlahan, menghindari sentuhan tangan Ibu Lastri seolah menghindari kotoran. "1 miliar memang receh bagiku sekarang, Ibu. Tapi 1 rupiah pun terlalu berharga jika diberikan kepada orang yang tidak tahu diri," ujar Arini. "Kalian tahu apa yang paling menyakitkan dari kemiskinan? Bukan lapar, tapi rasa malu karena harus memohon pada orang yang pernah kalian injak-injak." Arini berdiri tegak, membiarkan gaun sutranya tertiup angin sore yang kencang. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik, mengenali wajah Arini yang sering muncul di televisi. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel untuk merekam kejadian itu. "Lihatlah dirimu, Raka," lanjut Arini sambil menunjuk ke arah layar reklame digital di seberang jalan yang masih menampilkan wajahnya. "Wanita di layar itu adalah wanita yang kamu buang karena menurutmu dia tidak punya masa depan. Sekarang, kamu hanyalah debu di bawah sepatunya." Raka menatap layar itu, lalu menatap Arini, kemudian menatap dirinya sendiri yang penuh noda dan bau matahari. Perbedaan itu begitu kontras hingga ia merasa jiwanya hancur berkeping-keping. Penyesalan itu datang menghujam, bukan karena ia kehilangan Arini sebagai wanita, tapi karena ia menyadari betapa bodohnya ia telah membuang tambang emas demi kenikmatan sesaat. Ajudan Arini mendekat dan membisikkan sesuatu. Arini mengangguk. "Aku harus pergi. Ada pertemuan dengan investor dari Dubai," ucap Arini santai,
Seolah pembicaraan ini hanyalah gangguan kecil dalam jadwalnya yang padat. Sebelum masuk ke mobil, Arini berhenti sejenak. Ia mengambil selembar uang Rp20.000 dari tasnya, lembaran uang yang sama nominalnya dengan sisa hartanya di malam pengusiran dulu. Ia menjatuhkan uang itu di depan Raka. Ini untuk ongkos angkot kalian menuju alamat di kartu nama itu. Jangan digunakan untuk judi atau miras, karena itu adalah uang terakhir yang akan kalian terima dariku seumur hidup kalian. Arini masuk ke dalam BMW-nya. Pintu tertutup dengan suara gedebuk yang solid dan kedap suara. Kaca mobil yang gelap perlahan naik, menghalangi pandangan Raka dari sosok wanita yang kini telah menjadi ratu di dunianya sendiri. Mobil itu mulai bergerak, perlahan meninggalkan trotoar yang berdebu. Raka hanya bisa terpaku, menggenggam uang Rp20.000 yang lecek itu dengan tangan yang gemetar hebat. Di sampingnya, Ibu Lastri menangis histeris, meratapi nasibnya yang kini benar-benar berada di titik nadir. Dari balik kaca mobil yang gelap, Arini melihat ke kaca spion. Ia melihat dua sosok kecil itu semakin menjauh dan menghilang di antara kerumunan orang. Tidak ada air mata di pipi Arini. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Beban yang selama 3 tahun ini menghimpit dadanya seolah menguap bersama asap kendaraan di jalanan Jakarta. Selesai, bisik Arini pada dirinya sendiri. Kini, ia tidak lagi berlari dari masa lalunya. Ia telah menghadapinya, menaklukkannya, dan meninggalkannya di belakang. Mobil BMW putih itu melaju membelah kemacetan Jakarta, meninggalkan bayangan Raka dan Ibu Lastri yang perlahan mengecil di kaca spion. Arini menyandarkan kepalanya di sandaran kursi kulit yang lembut, memejamkan mata sejenak. Ia mengira akan merasakan kepuasan yang meledak-ledak saat melihat mereka bersimpuh di kakinya. Namun yang ia rasakan justru sebuah ketenangan yang dingin. Dendam itu, yang selama 3 tahun menjadi api yang membakar semangatnya, kini telah padam dan menyisakan abu yang harus segera dibersihkan. Di trotoar yang panas, Raka masih menggenggam lembaran uang Rp20.000 itu. Tangannya gemetar, bukan hanya karena lapar, tapi karena kehancuran mental yang luar biasa. Ia menatap kartu nama emas yang dijatuhkan Arini. Kartu itu berkilau, seolah mengejek kemiskinannya. Raka, ayo kita ke alamat itu, rintih Ibu Lastri sambil menarik-narik kaos Raka. Ibu tidak mau tidur di jalanan lagi. Setidaknya di panti jompo ada nasi dan kasur. Raka menepis tangan ibunya dengan lemah. Bekerja jadi buruh kasar, Bu? Di yayasan milik Arini? Aku akan menjadi bahan tertawaan semua orang di sana. Mereka akan tahu kalau aku adalah mantan suami pemiliknya yang diusir karena mencuri. Lalu mau apa lagi? Teriak Ibu Lastri histeris, menarik perhatian orang-orang yang lewat. Keangkuhanmu itu sudah tidak bisa mengenyangkan perut. Lihat dirimu, Raka, kamu sudah jadi gelandangan. Arini sudah menang, dan kita kalah telak. Raka menengadah ke langit sore yang mulai berwarna jingga kemerahan. Ia teringat kata-kata terakhir Arini. Rp1 pun terlalu berharga jika diberikan kepada orang yang tidak tahu diri. Kata-kata itu lebih tajam daripada silet, mengiris egonya hingga tak bersisa. Dengan langkah gontai, ia akhirnya membantu ibunya berdiri. Mereka berjalan menjauh dari pusat kota, menuju alamat yang diberikan Arini, sebuah perjalanan menuju penebusan dosa yang panjang dan melelahkan. 1 tahun kemudian, nama Arini Nirmala tidak lagi hanya dikenal sebagai pengusaha tekstil, tetapi juga sebagai tokoh filantropi yang berpengaruh. Ia baru saja meresmikan sekolah desain gratis bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu di desa kelahirannya. Arini ingin memastikan tidak ada lagi anak kampung yang bisa direndahkan hanya karena mereka tidak memiliki akses ke pendidikan dan modal. Pagi itu, Arini berdiri di balkon kantor barunya yang lebih megah. Di tangannya terdapat sebuah laporan dari yayasan rehabilitasi yang ia kelola. Ia membaca satu nama di sana, Raka Wijaya. Laporan itu menyebutkan bahwa Raka telah bekerja sebagai buruh panggul di gudang logistik yayasan selama setahun terakhir. Ia dikabarkan menjadi pekerja yang paling pendiam, rajin, dan tidak pernah mengeluh. Sementara itu, Ibu Lastri dilaporkan mulai terbiasa membantu di dapur panti jompo. Tidak ada lagi permintaan tas mewah atau perhiasan.
Wanita tua itu kini lebih sering terlihat duduk di taman sambil merajut, mencoba memperbaiki hidupnya yang dulu berantakan. Arini menutup laporan itu. Ia tidak berniat mengunjungi mereka. Baginya, memberikan mereka kesempatan untuk hidup jujur adalah bentuk pengampunan tertinggi yang bisa ia berikan. Ia tidak perlu memeluk mereka. Ia hanya perlu melepaskan beban benci yang selama ini mengikat hatinya. Pintu kantor terbuka, dan Pak Surya masuk dengan senyum lebar. "Arini, ada tamu yang ingin bertemu denganmu. Dia adalah calon mitra baru kita untuk ekspansi ke pasar Paris." Arini berbalik dan tersenyum. Keanggunannya kini tidak lagi dipicu oleh keinginan untuk membalas dendam, melainkan oleh rasa damai yang tulus. Ia telah membuktikan bahwa cara terbaik untuk membalas hinaan bukanlah dengan menghina kembali, melainkan dengan menjadi versi diri yang tidak bisa lagi dijangkau oleh penghina tersebut. Ia melangkah keluar kantor, melewati dinding yang dihiasi dengan foto koper biru tuanya yang dulu dibuang ke jalanan. Koper itu kini disimpan di dalam lemari kaca di lobi perusahaan sebagai pengingat bagi seluruh karyawan bahwa kesuksesan besar selalu dimulai dari langkah yang paling berat. Di depan gedung, Arini melihat ke arah jalanan tempat ia dulu pernah bersimpuh memohon pada Raka. Sekarang, di tempat yang sama, ia melihat dirinya yang baru, seorang wanita yang berdaulat atas hidupnya sendiri. Raka dan Ibu Lastri memang pernah melakukan sujud penyesalan di trotoar itu. Namun bagi Arini, sujud itu sudah tidak berarti apa-apa. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah permintaan maaf dari orang yang menghancurkannya, melainkan kemampuannya untuk membangun kembali puing-puing hidupnya menjadi sebuah istana yang tak tergoyahkan. "Dasar orang kampung," bisik Arini pada bayangannya di kaca gedung sambil tersenyum bangga. "Tapi orang kampung ini yang sekarang memiliki duniamu, Raka." Arini berjalan menuju masa depannya yang cerah, meninggalkan semua kepahitan di belakang. Cerita tentang perempuan kampung yang tak tahu diri telah berakhir, berganti dengan legenda tentang Sang Ratu Sutra yang akan dikenang sepanjang masa. Tamat.